Akhir-akhir ini banyak perdebatan mengenai rokok tembakau versus rokok elektrik. Ada yang mengatakan bahwa rokok elektrik sama bahayanya seperti rokok tembakau. Tapi ada juga yang berpendapat, rokok elektrik justru memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok tembakau. Well, kali ini saya bakal ngebahas mengenai rokok elektrik dari sudut pandang kesehatan. So, keep on watching. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sebelum kita kupas lebih jauh mengenai rokok elektronik atau vape, saya ingin tekankan untuk yang tidak merokok, sudah berhasil berhenti merokok, atau tidak pernah menggunakan produk nikotin untuk jangan pernah mencoba menggunakan vape. Rokok tembakau mengandung berbagai senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin adalah senyawa yang membuat seseorang bisa ketagihan, makanya banyak banget perokok yang kesulitan buat berhenti ngerokok. Emang sih, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok. Mulai dari menggunakan obat-obatan, terapi pengganti nikotin, hingga menjalani psikoterapi. Sayangnya, tingkat keberhasilannya cukup rendah. Apalagi buat perokok berat yang bisa mengisap sampai lebih dari 20 batang rokok per harinya. Bagi mereka, rokok mungkin sudah jadi bagian dari kesehariannya. Bahkan nggak sedikit tuh perokok yang sempat berhenti merokok, tetapi akhirnya merokok lagi. Kamu termasuk salah satunya nggak? Nah, buat kamu-kamu yang berhasil berhenti merokok, saya acungi jempol. Salut banget nih, jangan pernah merokok lagi ya. Tapi banyak juga nih perokok yang masih susah berhenti. Kemudian akhir-akhir ini mulai banyak yang mencoba beralih menggunakan vape atau ENS. Wah, apalagi tuh ENS? ENS atau Electronic Nicotine Delivery System adalah sebuah istilah yang digunakan oleh WHO untuk vape. Vape adalah sebuah alat yang menggunakan tenaga listrik dari baterai untuk membuat cairan nikotin atau liquid menjadi uap yang bisa dihirup seperti layaknya asap rokok. Karena cara pakai yang mirip dengan rokok tembakau, vape bisa memberi kepuasan yang lebih mendekati kepuasan saat merokok jika dibandingkan dengan produk nikotin lainnya. Nggak cuma itu, cairan nikotin yang digunakan juga diberi berbagai macam perasa tambahan sehingga lebih menarik lagi untuk digunakan. Akhirnya, makin banyak tuh perokok tembakau yang beralih secara permanen menjadi vapers. Tapi sebenarnya, benar nggak sih vape lebih rendah resiko dibandingkan rokok tembakau? Well, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Abis itu, nyalain juga tuh lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapet update tentang video-video yang kita upload di channel ini. Oke, jadi saya mau jelasin tentang vape dari sudut pandang kesehatan sambil jawabin beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi Halo Dokter nih. Yang pertama, apa sih bedanya kandungan vape sama rokok biasa? Jadi gini, selain nikotin, rokok biasa itu mengandung tar, karbon monoksida, hidrogen cyanida, hidrokarbon, amonia, kadmium, formaldehid, arsen, bensol, dan nitrosamin. Semua kandungan tersebut berbahaya dan bisa nimbulin berbagai penyakit di paru-paru, jantung maupun organ tubuh lainnya. Selain itu, zat-zat beracun tersebut juga berisiko meningkatkan terjadinya kanker, terutama kanker paru-paru. Nah, kalau vape penggunanya akan menghirup aerosol atau uap, bukan asap ya, yang dihasilkan dari bahan cairan atau liquid. Liquid tersebut mengandung nikotin, asam benzoat, propilen glikol, gliserol, dan penambah rasa. Kalau dibandingin sama rokok biasa sih, kelihatannya rokok biasa ya yang lebih banyak mengandung zat-zat berbahaya. Dari pertimbangan ini, penggunaan vape mungkin bisa dibilang tidak seberbahaya rokok tembakau. Tapi hal ini nggak bisa diartikan kalau vape adalah alat yang tidak berbahaya loh ya. Kandungan propilen glikol pada vape bisa bikin mulut dan tenggorokan jadi iritasi. Belum lagi kalau kandungan nikotinnya yang bikin kecanduan. Dan kalau dipakai berlebihan, tetap aja bikin kamu beresiko mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, efek jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik dan paparan zat penambah rasa pada vape yang ikut terhirup ke dalam saluran pernapasan juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah sekarang kalau ditanya, dok, kalau rokok biasa kan asapnya juga berbahaya buat orang di sekitarnya. Kalau uap atau aerosol dari vape, bahaya juga nggak? Oke, berdasarkan sebuah penelitian, asap rokok dan uap vape sama-sama bisa memberikan paparan nikotin pada orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, paparan nikotin dari asap rokok tembakau kadarnya 10 kali lebih besar daripada uap vape. Udah gitu, asap rokok tembakau juga mengandung zat-zat berbahaya akibat proses pembakaran. Tapi, karena uap vape tetap mengandung nikotin, ada baiknya kamu tetap menghindari nge-vape di sekitar orang lain, khususnya kelompok-kelompok yang rentan terhadap bahaya nikotin, seperti ibu hamil, anak-anak, serta orang-orang yang memiliki penyakit berat seperti gangguan jantung dan paru. Pertanyaan berikutnya, vape bisa berdampak buruk nggak buat kesehatan jantung dan peredaran darah? Memang ada penelitian yang menunjukkan kalau ada peningkatan detak jantung dan tekanan darah pada orang-orang yang menggunakan vape.
Ada juga penelitian lain yang menunjukkan penggunaan vape bisa menyebabkan disfungsi sel endotel atau gangguan pada lapisan dinding pembuluh dan juga bisa memicu stres oksidatif atau kondisi ketika radikal bebas jumlahnya berlebih di dalam tubuh yang bisa meningkatkan risiko gangguan pada jantung. Tapi kalau dibandingin sama perokok tembakau, dampak vape pada jantung dan sistem peredaran darah yang saya sebutin tadi ada dalam tingkatan yang lebih rendah. Jadi meski rokok dan vape sama-sama bisa berdampak buruk buat kesehatan jantung dan pembuluh darah, dampaknya terbukti lebih rendah pada pengguna vape ketimbang pada perokok tembakau. Terakhir, banyak juga nih yang suka nanya kayak gini, "Dok, katanya vape bikin orang-orang kena penyakit paru-paru dan bahkan sampai banyak juga yang meninggal di Amerika Serikat. Terus gimana dong?" Berdasarkan informasi dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, per Februari 2020 kemarin ada total 2.807 kematian yang dikaitkan dengan penggunaan rokok elektrik atau vape. Meski begitu, data penelitian menunjukkan kalau kasus kematian akibat penggunaan vape dikaitkan dengan bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam cairan vape, yaitu tetrahidrokannabinol atau marijuana yang seperti kita tahu merupakan narkotika. Bukan berarti vape yang nggak ditambahin narkotika jadi aman ya. Meski masih perlu diteliti lebih lanjut, para ahli masih belum memutuskan bahwa vape tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan paru-paru. Kesimpulannya, kandungan vape saat ini dapat dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tembakau. Dengan catatan, kualitas alatnya baik dan tidak digunakan secara berlebihan. Tapi lagi-lagi saya mau ingatkan, bukan berarti produk ini sepenuhnya aman buat kesehatan. Vape tetap beresiko membahayakan kesehatan meski dalam taraf yang terbilang lebih rendah ketimbang rokok tembakau. Vape bisa jadi solusi buat para perokok berat yang ingin beralih untuk mengurangi bahaya rokok tembakau. Selain itu, karena efek kepuasan nikotin yang didapat dari penggunaan vape umumnya dapat bekerja lebih cepat, diharapkan pengguna vape nggak perlu sering-sering menghirup nikotin, seperti perokok tembakau yang perlu menghabiskan berbatang-batang rokok demi mencapai kepuasan nikotin. Dalam jangka panjang, diharapkan perokok dapat mengendalikan hasratnya dalam mencari efek nikotin, sehingga akhirnya bisa berhenti merokok. Jadi, tolong diingat dan mohon dipahami juga nih, kalau vape ini bukan buat digunakan atau dicoba-coba bagi kamu-kamu yang memang tadinya nggak ngerokok ya. So, kalau kamu mutusin buat nge-vape, nggak ada salahnya untuk mendiskusikan keamanannya dengan dokter. Panjang juga ya pembahasan kita kali ini. Oke deh, sekian dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Next, bahas apa lagi ya di YouTube Halo Dokter? Saya tunggu saran kamu di kolom komentar di bawah. Terus, kalau kamu masih punya pertanyaan seputar topik kesehatan lainnya, kamu bisa loh chat bersama dokter lewat aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Makasih ya buat semua yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.